Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 semuanya, bertemu lagi bersama Ibu Nisa Nurhaliza. Kali ini di pembelajaran IPAS kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Namun sebelum itu Ibu Nisa kali ini tidak sendiri loh. Ibu Nisa ditemani oleh Ibu Karin. Silahkan perkenalkan diri Ibu Karin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bertemu lagi dengan Ibu Karin di sini. Hari ini Ibu Karin akan belajar bersama Ibu Nisa mengenai penyerbukan tumbuhan. Nah anak-anak, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Bagaimana sih tumbuhan dapat berkembang biak? Apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia? Jika tidak, lalu bagaimana ya tumbuhan bisa tumbuh tersebar di mana-mana? Siapa coba yang menanamnya? Lalu bagaimana sih cara tumbuhan berkembang biak dan memperbanyak jenisnya? Kita akan bahas bersama pada bab kali ini bersama Ibu Karin. Tetap semangat ya anak-anak, disimak baik-baik dan pelajari materinya. Semangat! Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang sempurna dan tidak sempurna. Bunga sempurna, ini bagiannya. Semua ini juga ada fungsinya. Di bagian luar ada mahkota, kelopak dasar dan tangkai bunga. Di bagian dalam ada serbuk sari, bakal biji, kepala, tangkai putih. Bagaimana anak-anak? Lagunya mudah bukan? Lagu tersebut ditujukan agar kalian dapat mengenal dan menghafal bagian bunga sempurna. Selanjutnya, pada bab perkembangbiakan tumbuhan, kita akan membahas mengenai proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebelumnya, Ibu Nisa ingin tahu nih, kira-kira pada hewan dan manusia dalam berkembang biak, mereka memiliki jenis kelamin tidak ya? Tentu punya ya, manusia memiliki jenis kelamin perempuan dan laki-laki, sementara hewan memiliki jenis kelamin jantan dan betina. Sekarang, apakah menurutmu tumbuhan terbagi menjadi jantan dan betina juga? Kita akan membahasnya pada bab kali ini ya. Pada tumbuhan berbunga, perkawinan generatif terjadi saat proses penyerbukan. Proses penyerbukan itu apa sih? Proses penyerbukan itu yaitu bertemunya benang sari atau alat kelamin jantan pada bunga dengan putik atau alat kelamin betina pada bunga. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan pada materi selanjutnya ini. Nah, tadi Ibu Nisa sudah menyampaikan ya anak-anak bahwa benang sari dan putik adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian pada lagu yang sudah kita nyanyikan bersama tadi, Ibu menyebutkan bunga itu ada yang sempurna dan yang tidak sempurna. Apakah itu? Bunga yang sempurna adalah benang sari dan putik bisa terletak dalam satu bunga yang sama, seperti yang Ibu perlihatkan ini. Bunga sempurna ada beberapa bagian yang lengkap. Yang pertama, mahkota. Mahkota itu bagian yang berwarna indah, menarik serangga untuk hinggap. Kemudian ada juga kelopaknya, ada dasar bunganya, dan juga tangkai bunganya. Sementara di bagian dalamnya itu ada bakal biji. Bakal biji di sini adalah tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Kemudian ada tangkai putih, ada kepala putih, yaitu tempat menempelnya serbuk sari, dan terakhir ada serbuk sari, yaitu bagian alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan, terbawa angin, dan sebagainya.
Kemudian di sini Ibu Nisa perlihatkan contoh bunga yang sempurna, di mana benang sari dan putiknya itu terletak dalam satu bunga yang sama. Di sini ada bunga stroberi dan juga bunga sepatu. Mungkin kalian pernah melihatnya di lingkungan kalian ya. Dan masih ada jenis bunga sempurna lainnya yang dapat kalian temukan. Selanjutnya, ada bunga yang tidak sempurna. Bunga yang tidak sempurna yaitu bunga yang benang sari dan putih terpisah dalam bunga yang berbeda. Coba perhatikan, ada bunga yang betina dan ada bunga yang jantan. Kalau bunga betina berarti di dalamnya terdiri dari kepala putih, tangkai putih, dan bakal biji. Sedangkan bunga jantan berarti terdiri dari serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Nah, di sini Ibu Nisa perlihatkan contoh bunga pada tanaman jagung yang bunganya itu memiliki bunga jantan dan juga bunga betina anak-anak. Jika anak-anak melihat tanaman jagung, kalian bisa memperhatikannya lebih dekat. Di sana ada bunga yang betina dan bunga yang jantan, sehingga kepala putiknya dan juga serbuk sari dapat terjadi suatu perkembangbiakan meskipun dalam bunga yang berbeda. Nah, lalu bagaimana sih tumbuhan berbunga itu dapat berkembang biak? Kali ini Ibu Nisa akan membacakan sebuah bacaan, yaitu hubungan antara serangga dan bunga. Pernahkah kalian melihat lebah yang terbang di sekitar bunga seperti pada gambar? Serangga ini senang sekali bunga. Bagaimana tidak? Bunga adalah sumber makanannya. Serangga ini senang sekali dengan nektar atau sari bunga. Warna bunga yang cerah dan aromanya yang harum memikat para serangga untuk hinggap di bunga. Lebah dan serangga lainnya kemudian asyik menikmati sari bunga yang lezat. Ketika itu serbuk sari akan menempel pada tubuh serangga. Ada yang menempel di ekornya, di sayapnya, atau di sekitar mulutnya. Setelah selesai menikmati nektar di bunga ini, lebah dan serangga akan terbang ke bunga yang lain. Saat serangga menikmati nektar di bunga yang baru, benang sari yang ada di tubuhnya akan jatuh ke putik bunga. Lalu terjadilah yang namanya penyerbukan. Penyerbukan adalah ketika benang sari menempel di kepala putik. Ini adalah cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Apa yang terjadi setelah proses penyerbukan? Dalam putik akan tumbuh yang namanya biji. Biji inilah yang nanti bisa dipakai tanaman untuk memperbanyak jenisnya. Walaupun tanaman tidak punya kaki untuk berpindah tempat, namun ada serangga dan hewan-hewan yang membantu tumbuhan berkembang biak. Sudah bisa kalian bayangkan anak-anak, dalam tumbuhan jagung, meskipun alat kelaminnya itu berpisah pada bunga yang berbeda, yang jantan dan betina, namun berkat bantuan serangga ataupun lebah, mereka tetap bisa berkembang biak. Coba perhatikan anak-anak, Ibu Nisa memiliki sebuah komik penyerbukan tumbuhan. Perhatikan ya. Aku lapar. Kemari lebah, aku punya nektar lezat. Nyam 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 nyam. Lezat, terima kasih bunga. Sama-sama, bawa serbuk sariku ya. Kemari lebah, kemari. Aku juga punya nektar segar. Wah, segar sekali, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga karena sudah membawa serbuk sari kemari. Kini aku bisa berkembang biak. Hore, aku kini memiliki biji. Biji ini keturunanku dan bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Coba anak-anak, dari komik ini kita sudah bisa lihat bahwa ternyata ada bunga yang tidak sempurna, sehingga mereka memerlukan bantuan hewan untuk bisa berkembang biak. Kira-kira selain dengan cara ini, dengan cara apa lagi ya tumbuhan dapat berkembang biak? Simak terus ya.
Nah, sebelum kita memasuki materi, coba di sini ada sebuah gambar di mana ada dua anak yang sedang bercakap-cakap. Nah, katanya, lihat Dara, tumbuhan ini sudah berbuah. Ada juga yang menjadi kacang. Berarti tumbuhan ini sudah berkembang biak. Kata Dara, lalu bagaimana dari buah ini bisa tumbuh menyebar ke tempat lain ya? Nah, kalau menurut kalian, bagaimana sih cara tumbuhan-tumbuhan ini bisa menyebar ke tempat-tempat yang lain? Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai penyebaran biji. Nah, sebelumnya perkenalkan ya, di sini ibu kalian akan membahas mengenai penyebaran biji. Manakah? Coba sebelumnya lihat di sini ada kedua gambar ya. Manakah menurut kalian gambar lingkungan yang lebih baik untuk biji tumbuh? Apakah gambar A atau gambar B? Nah, betul ya. Dilihat dari gambar di sini biji-bijian atau bunga-bunga akan tumbuh lebih subur pada gambar B. Kenapa ya? Ini dia. Tumbuhan itu perlu menyebarkan bijinya. Jika tidak disebar, maka tumbuhan baru akan tumbuh dekat pada tanaman induknya dan bisa terjadi persaingan dalam mendapatkan air, nutrisi dari tanah, serta ruang gerak untuk tumbuh. Tanaman baru juga bisa tertutupi oleh induknya sehingga sulit mendapatkan matahari. Maka betul ya, jawabannya adalah gambar B, sehingga penyebaran biji itu sangat penting. Kenapa? Karena untuk menghindari persaingan dalam mendapatkan air, nutrisi dari tanah, serta ruang gerak untuk tumbuh. Coba lihat tuh, di gambar B, semua biji-bijinya tersebar, tidak menumpuk. Alias, pada gambar A bisa dilihat ya, tumbuh kembang bunga-bunga tidak begitu subur karena mataharinya tertutup oleh pohon-pohon yang berukuran besar. Sedangkan gambar B, mereka akan lebih menyerap cahaya matahari karena lingkungannya mendukung untuk menyerap matahari. Nah, coba bagaimana sih cara biji itu bisa menyebar? Nah, di sini ada berbagai cara ya. Yang pertama, di sini ada hewan apa nih? Hewan kera. Nah, dia itu hewan hanya memakan bagian dagingnya saja, sedangkan bagian bijinya ia buang. Nah, biji yang ia buang ini, dia akan tumbuh kembali menjadi tanaman yang baru. Nah, lalu cara yang kedua, ini adalah bunga dandelion. Coba di sini siapa yang pernah meniup bunga ini? Sangat rapuh dan sangat mudah untuk lepas ya. Nah, sama halnya, tanaman ini dibantu oleh bantuan angin. Angin membawa biji-bijian yang ada pada tanaman ini. Dan biji-bijian yang ringan ini, yang mudah lepas ini akan menjadi tanaman baru di tempat dia jatuh. Lalu cara yang ketiga, ini ada pohon kelapa. Pohon kelapa ini biasanya kelapa ini sudah tua sehingga dia jatuh ke dalam air. Nah, air ini akan membawanya biji ini ke tempat yang berbeda dari induknya. Nah, nanti biji ini sampai di tempat yang lain dan akan menjadi tanaman yang baru. Lalu yang keempat, ini ada yang namanya sering kita sebut dengan rumput jarum. Nah, rumput jarum ini kalian pasti pernah ya melihat tanaman ini. Biasanya jika kalian suka ke hutan atau ke kebun atau ke sawah, suka menempel di baju atau di celana kalian atau di rok gitu ya. Nah, tanaman ini tuh akan menempel dengan bantuan hewan apapun itu, misalnya hewan yang berbulu, contohnya kelinci. Nah, pada hewan kelinci ini, dia akan menempel biji-bijian ini dan kelinci itu bergerak kemanapun dia pergi dan biji-bijian yang menempel di badan kelinci itu akan berjatuhan di mana tempat kelinci itu berlari ke sana kemari. Lalu yang cara kelima, yang terakhir ini adalah gajah ya. Gajah itu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Badannya sangat besar, membuatnya juga memerlukan makanan yang banyak. Biji buah akan keluar bersama kotorannya. Ini dia kotorannya. Saat itu pula, ketika dia membuang kotorannya, gajah sudah tidak berada di tempat asal induk pohonnya berada. Ya, jadi makannya di mana, buang kotorannya di mana, kayak gitu ya. Seperti itu.
Nah, ini penjelasannya ya. Ada beberapa cara penyebaran biji di alam. Yang tadi ya, ada bantuan hewan, angin, dan air. Dan yang kedua adalah gravitasi. Berperan dalam penyebaran biji. Buah yang sudah matang akan semakin berat sehingga tangkainya tidak lagi kuat menahan. Akhirnya, buah jatuh ke bawah. Contohnya seperti pohon kelapa yang tadi ya. Karena sudah berat, dia akan jatuh ke bawah seperti itu. Nah, jenis penyerbukan bunga pun ada 2 cara. Ada yang pertama cara alami dan yang kedua adalah cara buatan. Nah, ini untuk cara yang alami. Kalian tahu nih burung apa? Ya, ini adalah burung kolibri. Dia adalah pemakan nektar. Jadi, penyerbukan itu atau perkembangbiakan bunga itu, dia akan membutuhkan bantuan dari serangga, bahkan burung kolibri sekalipun. Di mana pemakan nektar, serbuk sari, atau mencari serangga yang hinggap di bunga. Jadi, nanti itu burung kolibri ini atau lebah biasanya ya, mereka yang suka makan nektar, mereka akan membawa serbuk sari ini ke bunga yang lain. Sehingga ketika dia membawa serbuk sari ini terbang dan serbuk sarinya jatuh di bunga yang lain, maka akan terjadi penyerbukan atau tempat perkembangbiakan di bunga yang ia jatuhkan serbuk sarinya. Lalu aktivitas hewan ini kan akan berpindah-pindah ya antar bunga ini, sehingga ini akan membantu penyerbukan tanaman. Seperti itu. Ini adalah cara alami. Lalu yang kedua, ini adalah cara buatan. Yang itu salah satunya adalah cangkok atau mencangkok. Caranya seperti ini ya, bisa dilihat di gambar. Bisa mulai membelah sedikit batang tumbuhan atau dicangkok sepanjang 2,5 cm dengan kedalaman 0,5 cm biasanya. Lalu, bagian yang sudah dibelah diisi oleh tanah yang dicampur oleh pupuk dan diisi dengan media tanam seperti serbuk atau sabut kelapa. Lalu dibungkuslah dengan plastik dan penuhi plastik itu dengan tanah atau media tanam. Setelah itu, ketika akar baru sudah muncul, biasanya membutuhkan beberapa waktu yang cukup lama. Ketika akar barunya muncul dari bagian yang dibungkus tersebut, pohon batang di bagian bawah plastik, lalu dibuka plastiknya dan pindahkan ke dalam tanah. Setelah itu, tanamannya sudah jadi, tanaman yang dicangkoknya. Nah, yang keduanya ini adalah dengan cara stek. Tanaman ini dipotong ya di bagian sininya, potong miring bagian batang tumbuhan induk yang akan disetek, lalu pilihlah batang yang mempunyai daun. Jadi yang sudah ada daunnya ya. Lalu kita tanam di atas tanah ini, lalu dipindahkan potongan batang yang tadi dipotong itu ke dalam tanah. Nah, akar akan tumbuh pada bagian ujung batang yang ada di dalam tanah. Lalu jadilah tumbuhan yang baru. Seperti itu. Keuntungan dari penyerbukan buatan itu, kita bisa menghemat waktu. Hal ini karena kita tidak menanam langsung dari biji, namun dari batang yang sudah tumbuh, bahkan sudah berbuah. Ini akan sangat menguntungkan bagi para petani buah biasanya. Beda halnya jika kita menunggu tanaman itu dari biji, itu membutuhkan proses yang cukup lama. Seperti itu ya. Mudah-mudahan mudah dipahami. Nah, dari sini dapat kita ketahui anak-anak bahwa penyerbukan yaitu bertemunya benang sari, alat kelamin jantan pada bunga dengan putik atau alat kelamin betina pada bunga. Setelah itu akan terjadi proses pembuahan, yaitu peleburan sel jantan dan sel telur. Setelah pembuahan terjadi, bunga akan layu dan gugur, diikuti perkembangan bakal biji menjadi biji yang dilindungi oleh kulit. Tumbuhan memerlukan bantuan untuk penyerbukan, seperti dari serangga, angin, bahkan manusia. Nah, terakhir, tugas IPAS kali ini kita akan mengenal bagian bunga dan fungsinya. Anak-anak silahkan carilah satu tangkai bunga, baik itu bunga sempurna maupun tidak sempurna yang ada di lingkunganmu ya. Satu tangkai bunga saja. Kemudian siapkan alat tulis, isolatif bening, dan pinset jika diperlukan. Setelah semua bahan tersedia, silahkan buatkan tabel pada buku gambar maupun buku catatanmu seperti contoh ibu ini ya. Tuliskan pula poin-poinnya mulai dari benang sari hingga tangkai bunga. Setelah itu, anak-anak tentukan fungsi dari masing-masing bagian bunga ini. Kemudian, untuk apa Bu kita mencari satu tangkai bunga?
Setelah kalian menemukan satu tangkai bunga yang asli, kalian ambillah bagian bunganya yang ditentukan sesuai poin pada tabel. Misalnya, benang sari. Kalian ambil bagian benang sari pada bunga tersebut, lalu tempelkan pada kolom bagian bunga asli. Lalu tempelkan dengan bantuan isoaktif bening ya. Silahkan dilakukan untuk seterusnya hingga nomor 5. Setelah selesai, silahkan kalian menjawab ketiga pertanyaan yang sudah Ibu sediakan di sebelah tabel ini ya. Baik anak-anak, sekian pembelajaran bersama Ibu Nisa dan Ibu Karin. Silahkan untuk mengerjakan tugasnya. Semangat ya, dan tetap jaga protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.